Jangan terlalu percaya bahwa kabar kita luar biasa malam hari ini. Sekali lagi selamat berjumpa dalam Miracle and Prayers, Praise and Worship. Selalu tetap percaya bahwa janji Tuhan dalam hidup kita, ya dan amin. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap percaya bahwa Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik dan luar biasa. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita yang dahsyat. Serukan haleluya. Mari kita siapkan hati kita malam hari ini. Engkau yang menjadi alasan satu-satunya kami ada di tempat ini, Tuhan. Sekali lagi terima kasih. Kami bawa hati dan hidup kami di hadapan Tuhan. Kami bawa segala yang terbaik malam hari ini. Keluh kesah kami, doa kami. Karena kami percaya kami datang di tempat yang paling tepat untuk memuji, memuliakan nama-Mu, untuk mencurahkan kasih-Mu, Tuhan. Terima kasih. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Kita mulai angkat suara kita. Mari kita sembah Tuhan dalam bahasa roh. Syakananalo kinaralabana syakaralabatakaralamana mari sembah, mari sembah, mari sembah, ku sembah. Oh, yes Lord, kiaralamana, syakaralabana. Mari bebaskan rohmu. Ku sembah, ku sembahkan, ku sembahkan. Mari angkat tangan kita sama-sama malam hari ini. Biarkan roh saudara bernyala-nyala. Sekali lagi sembah Tuhan dalam bahasa roh. Buat kami hadirat-Mu segala-galanya. Buat kami Kaulah segalanya, segalanya. Mari buka tanganmu, angkat pujian ini. Yes Lord. Amin.
Lagi sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Yes Lord. Di hadiratku Kau ambil alih. Mari kita sembah Tuhan dalam bahasa roh. Mari terus aktifkan rohmu yang terkoneksi di surga. Terus menyembah, terus menyembah. Tuhan Yesus, Kau dahsyat bagi kami. Kemuliaan-Mu. Mari angkat tanganmu sama-sama. Ku buka hatiku, ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih, suruh hidup. Kami gak mampu di altar-Mu, terus dengan lembut menyembah. Buka hati, buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih, suruh hidup. Boleh sama-sama kita angkat tangan kita dalam altar. Percaya saudara, musisi masih ada. Serahkan seluruh doamu, katakan. Buka hati untuk jamaah-Mu, biarkan Roh Kudus berserah penuh ambil alih hidup di hadirat-Mu. Tuhan, Kau ambil alih, kami kembali Tuhan. Suruh hidup keluarga kami kembali malam hari ini. Mari biar keyboard saja. Yes, Lord. Jangan tahan cintamu untuk Tuhan malam hari ini. Mari menang.
tepuk tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Katakan Sohi, oh Sohi, I want to lift you up, Jesus, we glorify, we love you for all my life. I am yours forever, yours. God be, come on, God be, and I'll be lifted higher. Be glorified, God of heaven and earth, God who brought me back to life. I am yours forever. Katakan curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu. Yes, Lord. Terus raih kemenangan dalam setiap kehidupanmu. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan, mukjizat terjadi sekarang. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan, mukjizat terjadi di tempat. Oh, curahkanlah kuasa-Mu. Boleh sambil tepuk tangan. Tepuk tangan di atas bagi Tuhan. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan, mukjizat terjadi di tempat. Curahkanlah, oh, curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan. Boleh sekali lagi katakan, curahkanlah, curahkanlah kebebasan, jalan keluar, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu, Tuhan, mukjizat terjadi sekarang. Mukjizat-Mu, mukjizat terjadi sekarang. Mukjizat-Mu, mukjizat terjadi sekarang ini. Tepuk sorak-sorai kemenangan bagi Tuhan. Katakan Yesus dahsyat, Yesus dahsyat. Haleluya. Saya terlalu percaya mukjizat jalan keluar. Jawaban doa Bapak Ibu Saudara terima malam hari ini. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Yuk kita puji Tuhan. Mari sama-sama bangkit berdiri. Hey. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut tak terempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap dandi, naikkan pujian mukjizat terjadi. Come on, mengalir kuasa-Mu, jalankan api, ku nyanyi Hosana, oh Hosana. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi Hosana.
semau telah terhempas. Damai Yesus pemenang, damai Yesus jawaban langkah. Takkan berhenti, berlari sampai akhir. Surga tinggi namanya, surga raja namanya. Roh Kudus membakar setiap kami, bakar-bakar. Naikkan hujan mujizat terjadi. Come on. Mengalir kuasamu, jalankan apimu. Ku nyanyi Hosana, oh Hosana, Hosana, oh oh. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi Hosana, oh Hosana. Keajaiban terjadi. Haleluya. Ada kuasa setiap pujian dan penyembahan kita. Amin. Masih kuat tepuk tangannya. Woo! Katakan Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami, bakar-bakar. Naikkan hujan mujizat terjadi. Come Holy Spirit, oh. Roh Kudus membakar setiap kami, Bakar-bakar, naikkan hujan mujizat sekali lagi. Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. bakar-bakar. Naikkan hujan mujizat terjadi. Mengalir kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi Hosana, oh Hosana, Hosana, oh oh. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu. Keajaiban terjadi. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Yang percaya mulut kita penuh dengan kuasa. Sama-sama katakan amin. Yo. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Karena anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yesus dahsyat. Biar segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan di tempat ini. Yesus Raja di atas. segala raja. Mereka suaramu katakan sebab Allah sanggup.
dan Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagi sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup Yes Lord, untuk aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna. Sekali lagi, Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sorak-sorai bagi nama Tuhan. Mari tetap dalam hadirat Tuhan, kita siapkan hati kita. You're my everything. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Malam hari ini kita berkata di hadapan Tuhan, Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia,
Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari sekali lagi. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Sungguh yang kami percayai di dalam kehidupan kami, Engkau menyediakan tepat pada waktunya. Kami bersyukur untuk malam hari ini. Sebagaimana kami ada saat ini semua karena anugerah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Dan kiranya kerajaan-Mu datanglah di tempat ini, bahkan di seluruh Tuhan jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah, yang bersama-sama dengan kami memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percayakan saat malam hari ini acara ini ke dalam tangan kasih kuasa-Mu, dan biarlah Engkau mengambil alih sepenuhnya acara ini, dan kuasa-Mu, hadirat-Mu yang mencengkram kami semuanya. Terima kasih Bapak, urapi kami untuk mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu, sehingga melalui kebenaran firman-Mu kami boleh mendapatkan kekuatan dalam kehidupan kami. Bahkan melalui kebenaran firman-Mu ada mujizat yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang sudah diberkati bersama katakan amin. Puji nama Tuhan, kita berikan tepuk tangan ya buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom saudara, apa kabarnya Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus? Saya percaya kita memiliki kabar yang luar biasa. Saudaranya dikasihi oleh Tuhan Yesus. Acara ini sifatnya adalah kita sungguh-sungguh mengharapkan satu mujizat dari Tuhan, dan dalam doa, pujian, penyembahan, saya percaya ada mujizat yang terjadi. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam mujizat, saudara, kita memerlukan mujizat, tetapi saudara, kita juga harus mau dipulihkan, atau kita harus mengalami sebuah pemulihan di dalam kehidupan kita. Baru mujizat itu bisa terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Mari kita akan perhatikan di dalam Kisah Rasul, pasal yang ketiga, Kisah Para Rasul 3 ayat yang ke-21. Ya. Kisah Rasul 3 ayat yang ke-21.
Dikatakan Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dikatakan sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Di sana ada kata pemulihan. Sebelum ada pemulihan, tentunya kalau ayat ini kita lihat saudara, Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Jadi ketika pemulihan segala sesuatu itu terjadi, saya terlalu percaya, maka dia, Kristus itu akan datang menjumpai saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa arti kata pemulihan? Katakan pemulihan. Nah, saudara, pemulihan sendiri memiliki arti atau restorasi, ya, memiliki arti dalam bahasa Ibraninya dalam Perjanjian Lama. Pemulihan adalah salam, saudara, yang berarti mengembalikan sesuatu yang tercuri atau yang dipinjam. Arti lain dari pemulihan adalah membentuk kembali. Coba mari kita perhatikan juga di dalam Yoel 2 ayat yang ke-25. Yoel 2 ayat yang ke-25 dikatakan, Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pidahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, lihat di dalam kitab Yoel, saudara, buku ini menuliskan tentang pemulihan dan pemulihan dan pemulihan. Pemulihan adalah mengembalikan ke posisi semula dengan memperbaharui atau mengembalikan sesuatu yang sudah diambil atau hilang. Pemulihan berarti membentuk kembali dan pembentukan kembali segala sesuatu. Berbicara tentang pembentukan kembali yang telah rusak, yang telah hilang, dan bahkan yang telah hancur. Seharusnya itu tidak akan pernah terjadi dalam kehidupan kita, kehancuran itu. Tetapi karena dosa, dan itulah yang akan menghancurkan, maka kita perlu mengalami pemulihan di dalam kehidupan kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa yang dipulihkan? Di dalam Kisah Para Rasul tadi, apa yang dipulihkan? Yaitu segala sesuatu. Katakan segala sesuatu. Nah, segala sesuatu yang hilang atau dicuri. Pemulihan berarti juga, saya katakan tadi di depan, menyusun kembali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, contoh-contoh di dalam pemulihan terjadi. Di dalam kitab Keluaran, kalau saudara dan saya menyimak di sana, di dalam Keluaran pasal yang ke-22 ayat 1, ini jelas sekali bahwa dikatakan 5 ekor lembu dikembalikan untuk menggantikan 1 ekor yang hilang. Ya, dikatakan di sini, apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu ganti lembu itu dan 4 ekor domba ganti domba itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini berbicara juga tentang pemulihan. Sesuatu yang hilang akan dikembalikan dan berlipat-lipat-lipat kali ganda. Amin, saudara. Nah, kalau kita melihat yang kedua, di dalam Keluaran 22 ayat yang keempat. Keluaran 22 ayat yang keempat dan juga ayat yang kelima. Saudara perhatikan di sana, Keluaran 22 ayat yang keempat. Yang jika yang dicurinya itu masih terdapat padanya dalam keadaan hidup, yakni lembu, keledai atau domba, maka ia harus membayar ganti kerugian berapa kali lipat? 2 kali lipat. Terus yang ayat yang kelima. Apabila seorang mengembalakan ternaknya di ladangnya atau di kebun anggurnya dan ternak itu dibiarkan berjalan lepas sehingga makan habis ladang orang lain, maka ia harus memberikan hasil yang terbaik dari ladangnya sendiri atau hasil yang terbaik dari kebun anggurnya sebagai ganti kerugiannya. Nah, saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, jadi jelas bahwa pemulihan itu menghasilkan sebuah kelipatan yang dahsyat dan luar biasa. Saya mau tanya Bapak Ibu, siapa yang mau dipulihkan?
Saya percaya kita mau dipulihkan karena hasil dari pemulihan itu berlipat-lipat ganda, saudara. Nah, di dalam kitab Imamat juga mencatat, di sana di dalam pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 5, saudara nanti baca di rumah. Di sini dikatakan bahwa dia harus dikembalikan lebih 1/5 untuk sesuatu yang hilang pada mulanya. Kemudian di dalam kitab Ulangan juga mencatat, Ulangan 22 ayat 1 sampai 3. Segala sesuatu yang terhilang harus dikembalikan secara penuh kepada yang bersangkutan. Kemudian di dalam kitab Amsal, kalau saudara menyelidiki di sana di dalam Amsal 6 ayat yang ketiga, saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus, di sini 7 kali lipat pengembalian dituntut untuk sesuatu yang hilang. Saudara, 7 kali lipat. Wow, ini dahsyat, saudara. Jadi jelas Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bahwa pemulihan itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Pertanyaan saya, apakah saudara sudah mengalami pemulihan? Apakah saudara dan saya sudah mengalami pemulihan? Karena pemulihan harus dilakukan oleh diri kita sendiri, bukan oleh orang lain. Saudara harus mengalami, minta dipulihkan Tuhan, dan saudara harus bekerja, bergerak untuk menuju ke pemulihan itu. Contoh, ketika hati saudara sedang sakit hati, saudara dilukai, saudara mau dipulihkan, saudara harus berani mengampuni. Maka berkat itu akan tertuju kepada saudara berlipat ganda. Ketika mungkin saudara sedang dalam keadaan sakit, coba cek hati saudara, dosa-dosa masa lalu saudara. Cek apakah hati kita kotor, cek apakah hati kita memiliki kepahitan. Kepada seseorang, datengin dan cuci kakinya, maka engkau akan mendapatkan kesehatan yang sempurna. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat sebuah contoh di dalam perjanjian lama, saudara. Bagaimana seorang Samson, atau Simpson ya, Samson atau Simpson. Nah saudara, kita melihat di sana bahwa dia kehilangan kekuatannya. Samson kehilangan kekuatannya, saudara. Dan berjalannya dengan waktu, saudara, mulai rambutnya mulai bertumbuh dan kekuatannya mulai dipulihkan. Pada waktu kapan kekuatannya dipulihkan? Pada waktu dia ketemu dengan Tuhan di dalam doanya, di dalam seruannya, di dalam penyesalannya, dan hasilnya, saudaraku, luar biasa. Orang yang dibunuh Samson ini, saudara, Simpson, ya, itu jauh lebih banyak pada waktu dia dalam keadaan yang buta. Saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus, kita lihat di sini bahwa pemulihan itu terjadi dengan sangat luar biasa ketika seseorang dipulihkan. Kemudian kisah Ayub, Ayub kehilangan sebagian besar dari harta dan keluarganya dalam suatu cobaan penderitaan yang berat. Tetapi Allah memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Udah dahsyat, saudara. Ayub mulai mengerti dan mulai menyadari. Dan ketika Ayub bertobat, maka terjadi pemulihan. Saudara mau dipulihkan? Saudara mau mengalami pemulihan? Lihat saudara, berkat itu menanti saudara di depan. Nah, saudara, kalau kita melihat juga pemulihan Bait Salomo, saudara pelajari dalam kitab Esra, saudara. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, pemulihan Salomo juga sama, saudara. Ketika Tuhan meminta 2 kali lipat ukurannya diperbesar, saudara. Yang tadinya 3 hasta menjadi 6 hasta. Kemudian ruang maha kudusnya juga, tingginya juga, semuanya mengalami sebuah pemulihan yang luar biasa menjadi 30 hasta. Menjadi 60 hasta dan seterusnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, padahal pada waktu itu Bait Salomo ini hanya 20 hasta, tetapi Tuhan mau pulihkan menjadi 60 hasta. Saudara, saya percaya pemulihan itu terjadi dengan sangat luar biasa. Contoh lain, dalam kitab Yoel, saya akan terus kasih contoh supaya kita tahu bahwa kita perlu dipulihkan dan kita perlu mengalami pemulihan dalam diri kita. Kenapa doa kita seolah-olah nggak terjawab?
Kenapa kok hidup kita begini-begini terus dan mentok terus, saudara? Kita cek malam hari ini. Apakah hati saudara, pikiran saudara sudah dipulihkan? Kitab Yoel mencatat dengan sangat luar biasa bahwa Yoel 2 ayat yang ke-25. Tuhan berkata apa? Aku akan memulihkan keadaanmu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Saudara, ini jelas bahwa Tuhan memulihkan berlipat-lipat ganda kepada bangsa Israel. Pada waktu apa, saudara? Pada waktu bangsa Israel juga mengalami pertobatan. Kemudian di dalam kitab Yehezkiel, saudara lihat di sana dalam Yehezkiel, Yehezkiel menggambarkan kemuliaan Tuhan yang hilang dan kemuliaan Tuhan dipulihkan ke dalam rumah Tuhan. Yehezkiel 33 ayat yang pasal yang ke-33 sampai 40. Yehezkiel mendapatkan penglihatan mengenai tulang-tulang yang kering di mana ada pemulihan kehidupan. Ketika saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kemuliaan Allah itu turun, maka saya percaya sesuatu yang dahsyat akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Kemudian kita lihat dalam kitab Yesaya. Dalam kitab Yesaya, saudara, Nabi Yesaya bernubuat bahwa Tuhan akan memulihkan hal-hal berikut. Yang pertama adalah pemulihan penghiburan. Dalam Yesaya 57 ayat 18 dikatakan, aku telah melihat segala jalan itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia dan akan memulihkan dia dengan penghiburan juga pada bibir orang-orangnya yang berkabung. Kapan saatnya? Di dalam kitab Yesaya 57 ayat 18 ini, kapan saatnya Tuhan memulihkan? Mari saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, aku murka karena kesalahan kelobahannya, aku menghajar dia, menyembunyikan wajahku dan murka, tetapi dengan murtad ia menempuh jalan yang dipilih hatinya. Saudara, ketika seseorang murtad, jalan yang dipilih hatinya artinya dia lari dari jalannya Tuhan, maka segala sesuatu akan menjadi gelap adanya. Dan ketika bangsa Israel itu sudah mengalami sebuah pertobatan, saudara baca untuk selanjutnya dalam kitab Yesaya ayat yang pasal yang ke-58, Tuhan memulihkan jalan-jalannya, ayat yang ke-12. Kemudian Tuhan memulihkan juga sampah-sampah lama dalam Yesaya 64 ayat yang ke-4. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya percaya kalau saudara dan saya mau mengalami mujizat, mau mengalami terobosan dalam doa-doa saudara dan saya, ayo kita mengalami pemulihan dalam hati kita, pemulihan dalam ibadah kita. Jangan kita malas untuk beribadah, sekalipun live streaming, saudara. Setiap firman yang kita dengar, itu akan timbul iman kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudaraku dikasihi oleh Tuhan Yesus, jadi ketika saudara dan saya mengalami pemulihan, justru Tuhan akan kembalikan. Rumah tangga saudara mungkin saat ini sedang mengalami problem, mengalami masalah. Yang perlu dipulihkan siapa? Bukan suami saudara, bukan istri saudara, tetapi yang perlu dipulihkan adalah hati kita sendiri. Jangan kita menyalahkan suami, hai istri. Jangan kau menyalahkan istri, hai engkau suami. Tetapi saudara sebagai suami dan istri harus koreksi dan harus mengalami pemulihan. Maka saudara akan melihat Tuhan bekerja dengan sangat dahsyat dan luar biasa. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagai ayat yang terakhir, mari kita perhatikan dalam 2 Tawarikh 7 ayat yang ke-14. 2 Tawarikh 7 ayat yang ke-14. Dikatakan di sana, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka.
Wah, ini dahsyat. Ini dahsyat, saudara. Jadi kita perlu mengalami pemulihan dalam diri kita sendiri dulu. Ayo pulihkan. Mungkin saudara malas-malasan untuk beribadah. Malas-malasan untuk memuji menyembah Tuhan. Saudara, kita perlu menyadari bahwa Dia Sang Pemberi kehidupan itu dalam kehidupan kita. Kita perlu mengakui bahwa Dia yang berdaulat atas kehidupan kita. Kita tidak bisa menambah sejengkal umur kita. Semua dalam kedaulatan Tuhan. Malam hari ini saya akan berdoa buat saudara. Satu hal yang harus saudara lakukan dan saya lakukan adalah alami pemulihan hati kita. Alami pemulihan di dalam diri kita. Restorasi. Kita perlu mengalami pemulihan dulu. Baru Tuhan akan memulihkan keadaan kita dengan luar biasa. Ingat Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus. Ketika Ayub mulai mendekatkan diri, mengaku di hadapan Tuhan, maka Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Bahkan jauh lebih baik adanya. Saya percaya malam hari ini saudara mungkin yang ada yang sakit hati, ada yang kecewa. Saudara yang mengalami kekecewaan, sakit hati, saudara gak bisa ngampuni malam hari ini. Ambil komitmen di hadapan Tuhan. Ambil langkah ke depan. Pulihkan keadaan kita terlebih dahulu. Baru Tuhan akan memulihkan keadaan yang lain yang telah rusak. Tuhan akan kembalikan, direstorasi, dikembalikan ke semula sesuai dengan rencana dan rancangan Tuhan yang akan membawa kita ke masa depan yang penuh dengan harapan. Amin, saudara. Jangan simpan pahit hati. Jangan simpan sampah. Tadi Yesaya mengatakan Dia akan membersihkan, akan memulihkan sampah-sampah masa lampau. Hari ini mari koreksi hati kita. Sementara worship leader menyanyikan pujian, mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kalau engkau belum bisa mengalami pemulihan, mari engkau datang kepada Tuhan, minta hatimu dipulihkan. Biarkan worship leader dan para singer menyanyikan pujian. Tetap saudara dalam hadiratnya. Kasih Tuhan Yesus. Kau tunjukkan kasih setia. Ampuni bila mana ada dosa dan pelanggaran kami. Ampuni Tuhan. Kau setia. Ampuni kami. Kami perlu dipulihkan. Kami perlu mengalami pemulihan. Sehingga Engkau mengembalikan semuanya. Kami percaya ketika hati kami pulih, pikiran kami pulih, maka kami akan melihat berkat double porsi itu turun atas kami. Tuhan buka semua jalan. Makasih Tuhan Yesus. Tunjukkanlah kasih setiamu supaya kami mengalami pemulihan ya Tuhan. Kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Yes Lord. Bapa kau setia. Saudara angkat tangan saudara malam hari ini. Saudara ngomong sama Tuhan. Ampuni bila mana masih ada ganjalan di hatiku.
Aku mau pulih Tuhan, sehingga aku sembuh. Aku mau pulih sehingga aku diberkati. Yes. Seperti apa yang aku dengar saat ini, bahwa pemulihan itu akan membawa mujizat dalam hidup kami. Biarlah aku tidak menyalahkan orang lain. Aku tidak menyalahkan istri, tidak menyalahkan suami, tidak menyalahkan anak-anak, tidak menyalahkan orang tua. Tetapi aku saat ini ada di hadapan-Mu. Aku merendahkan diriku di hadapan-Mu. Pulihkan aku Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini sungguh-sungguh dalam keadaan Tuhan keterpurukan mereka. Mungkin mereka dalam keadaan sakit. Mungkin perekonomian mereka dalam keadaan yang sakit juga. Tuhan, aku berdoa, Engkau Allah yang sanggup memulihkan segala sesuatu. Tetapi biarlah umat-Mu terlebih dahulu memulihkan hati mereka, mengampuni, melepaskan pengampunan. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan membuka segala sesuatu yang tertutup. Amin. Ketika umat-Mu mengalami pemulihan, maka akan terjadi terobosan demi terobosan yang dahsyat. Sekalipun secara manusia itu tidak mungkin, tetapi itu mungkin bagi Allahku yang dahsyat. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu. Berkati mereka semuanya. Biarlah mereka sungguh-sungguh mengalami terobosan. Tuhan, berkati yang sakit malam hari ini. Tuhan, sembuhkan dalam nama Yesus. Oleh bilur Yesus aku berkata, jadilah sembuh dalam nama Yesus. Mereka yang mengalami kesulitan perekonomian, aku berkata di dalam nama Tuhan Yesus, kelimpahan terjadi atas kehidupan mereka dalam nama Yesus. Semua Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih, aku bersyukur di hadapan-Mu malam hari ini Tuhan. Dan aku percaya Engkau sudah memulihkan hatiku. Aku sudah mau Tuhan mengampuni. Tuhan, aku berjanji tidak ada kepahitan, sakit hati apapun Tuhan, sampah di dalam hati kami, dalam hidup kami. Supaya sungguh nyata pemulihan secara ekonomi, pemulihan secara rumah tangga, pemulihan secara usaha, pemulihan demi pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan Tuhan malam hari ini. Kami siapkan hati kami untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah segala berkat yang terbaik yang bersumber dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, perlindungan, dan kuasa oleh Roh Kudus menyertai kita semuanya saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya menerima berkat bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan tetap semangat. Tetap semangat. Tuhan berkati. Ku ajaib